أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad. Yang terakhir adalah hadis ke-123, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para muslimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Diulang sampai 2 kali, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah tetangga satu meremehkan tetangga yang lainnya dalam hal pemberian, walau firsina syatin, walaupun hanya memberi atau diberi sekedar tulang kambing atau kikil kambing. Artinya pemberiannya itu mungkin tidak seberapa berharga, maka jangan kau ejek, jangan kau hina pemberian orang itu, hargailah pemberian orang. Nah, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dari sisi yang memberi, walaupun itu sedikit, berikan, ya, berbagi kepada tetangga untuk mengakrabi, untuk ya lebih mempererat persaudaraan atau kerukunan. Ini hadis yang telah lalu. Sekarang kita menginjak selanjutnya, yaitu bab ke-68, bab syikayatul jar, bab tentang keluhan atau pengaduan tetangga atau laporan tetangga. Jadi di dalam Islam ini komplit para jamaah. Cara bertetangga diatur sampai bagaimana kalau ada tetangga yang didolimi oleh tetangga yang lain, itu kayak apa sikapnya seharusnya itu. Kemudian bagaimana yang mendapat laporan itu, apa yang harus diberi ya petunjuk kepada yang lapor itu. Hadis 124 menceritakan pada kami Ali bin Abdullah, dia berkata, menceritakan pada kami Sofwan bin Isa, dia berkata, menceritakan pada kami Muhammad bin Ajlan, dia berkata, menceritakan pada kami ayahku dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala,
dia berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Seorang laki-laki ini laporan, mengadu kepada Rasulullah, innali jaran yu'dini, saya itu punya tetangga yang selalu menyakitiku, yang selalu menzalimiku atau menggangguku. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada orang yang dizalimi ini, tetangga yang jadi korban ini. Intalik fa akhriju mata'aka ila tariq, kamu kembali lagi, ya, kamu kembali nanti setelah sampai rumah, keluarkan semua harta bendamu, kamu taruh di pinggir jalan. Itu solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada dalam rumahmu itu, harta bendamu, keluarkan. Ya, kau punya apa? Lemari kah, kulkas, ya, ranjang, semua taruhan jalan. Begitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrij mata'aka ala tariq ila tariq. Kemudian fantalaqa fa akhraja mata'ahu, lalu kemudian orang ini kembali ke rumahnya dan melaksanakan perintah Nabi ini. Dikeluarkan semua perabotnya, Pak, taruh di pinggir jalan. Kemudian fajtama'an nas alaihi, karena perbuatannya itu ya mengundang banyak orang berkerumun, kok ada apa ini? Bertanya-tanya tetangganya, ya, ada hal yang menarik, kok tumben-tumben ini mau boyongan atau mau apa, kok kayak orang demo, barangnya dikeluarkan di depan rumahnya di jalan. Kemudian faqalu masa anuka, tetangga-tetangga yang lain yang lewat itu bertanya, apa yang terjadi dengan kamu ini? Ya, ada apa kamu ini? Qala, kemudian orang itu mengatakan, li jarun yu'dhini, saya ini punya tetangga yang jahat, yang selalu resek, selalu ganggu, selalu mendolimi, ya. Kemudian fadzakartu dzalik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya laporkan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya ini. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada aku, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq, kamu balik ke rumah, kamu keluarkan semua barang-barangmu itu. Faja'alu, lalu saya laksanakan perintah Nabi ini. Jadi kalau kau lihat barang-barang rumah saya ini ada di jalan-jalan, yaitu atas perintah Nabi, atas perintah Nabi. Fayaqulun, lalu mereka, orang tetangga-tetangga yang lain yang berkerumun itu mengatakan, Allahumma al'anhu, ya Allah, laknatlah tetangga yang jahat itu. Doakan jelek, Pak, sama orang banyak, ya. Allahumma ahzihi, ya Allah, hinakan tetangga yang jahat itu. Nah, begitu. Jadi menarik perhatian. Lalu kemudian masa yang sudah berkumpul itu, setiap ada orang yang lewat selalu mendoakan keburukan kepada tetangga yang jahat. Faballaghu, lalu peristiwa ini ternyata diketahui oleh tetangga yang jahat. Punya tidak jauh rumahnya dari kejadian ini, jadi diketahui oleh orang yang jahat tadi, tetangga yang jahat. Fa'atahu, lalu kemudian tetangga yang jahat tadi mendatangi
pemilik rumah atau orang yang didolimi selama ini. Faqal, lalu dia mengatakan, irji ila manzilik, sudahlah kamu kembali masuk ke rumah, kamu masukkan semua barang-barangmu ke rumah, katanya. Ya, fa wallah, demi Allah saya bersumpah, la udik, saya sejak sekarang ya tidak akan mengganggu kamu lagi. Nah, ternyata resepnya, petunjuk dari Rasulullah itu manjur, Pak. Nah, ini bisa kita praktekkan. Ya, kalau ada tetangga jahat, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ini bisa kita amalkan. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan para jamaah, di tengah-tengah masyarakat itu harus ada orang yang bisa menjadi pengayom, ya, menjadi pengayom seperti ketua RT, RW dan lain sebagainya. Itu fungsi yang paling utama, itu seperti itu, bukan ngurusi surat-surat, stempel-stempel. Kalau itu banyak orang bisa, ya, asal banyak waktu itu saja. Yang paling utama RT, RW, ketua RT, RW itu tugasnya adalah mengayomi, membikin tetangga itu jadi rukun. Namanya juga rukun tetangga. Jangan sampai kita menjadi ketua RT lalu berpihak kepada boloi dewe. Nanti ada dum-duman sembako dikekno boloi dewe, walaupun kaya dikasih. Sering ini Pak kejadian seperti itu. Yang dulu-dulu itu zamannya, yang dulu itu ada BLT atau beras. Kalau sekarang ini apa? Beras sumbangan untuk korban COVID, terdampak COVID, ya, ada sembako dan sebagainya. Itu kadang daftarnya itu dulu dewe, keponakan nih, Pak Dini tuh. Yang lain yang miskin nggak kebagian. Hati-hati Pak, itu bisa bikin gegeran orang. Ya, jadi pertama bisa mengayomi orang. Kemudian selanjutnya adalah kalau ada masalah-masalah, konflik-konflik itu selesai di RT, tidak perlu langsung naik ke RW, lurah, camat dan seterusnya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya di tengah-tengah masyarakat ada tokoh yang disegani, yang dia wise, ya, bijaksana, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga. Kemudian kalau ada kita punya masalah, maka selesaikan dengan musyawarah, ya, ya, mendatangi orang yang kita anggap sebagai tokoh tadi itu. Dan kemudian kalau memang orang yang mendolimi itu tidak bisa diselesaikan secara pribadi, ya, maka kita mengajak yang lain. Untuk apa? Untuk mendukung kita, ya, untuk mendukung kita, asalkan benar Pak, ya. Jangan kita karena sentimen, karena hasad, ingin mengusir tetangga kita itu menjadi target, lalu menghasut, ya, lalu kemudian membuat yang terganggu cuma dia, yang lain tidak terganggu, kemudian memprovokasi, lalu mengedarkan list tanda tangan, ya, didatangi satu-satu rumahnya, ya, supaya untuk ngusir orang yang dihasati. Itu tidak boleh yang seperti itu. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetangga yang jahat itu resikonya nanti bukan hanya di dunia. Dibenci orang itu bukan hanya di dunia, didoakan laknat itu tidak hanya terlaknat di dunia, tapi sampai di akhirat. Nanti kita akan baca hadis selanjutnya itu. Jadi bahaya sekali kalau kita ini punya masalah dengan tetangga lalu tidak kita selesaikan. Harusnya cepat, jangan sampai berlarut-larut, karena tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ketemu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah ini, nah, di antara solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya tadi, mengeluarkan barang-barang itu dalam rangka menarik perhatian tetangga yang lain, yang care, yang peduli dengan nasib orang yang didolimi itu, ya, sehingga banyak pendukung.
Dan sekali lagi ini bukan karena sentimen, tetapi benar-benar menjadi korban ya kejahatan dari tetangga yang jahat tadi. Kadang di tengah masyarakat itu para jamaah ada orang yang suka usil. Jadi tetangga jahat ini tidak pernah selesai-selesai. Nanti ngurusi tetangga yang sebelah sana, yang pojok sana. Habis gitu ganti sebelah rumahnya. Habis gitu apa saja dimasalahin. Kadang maaf dia ini nggak jadi apa-apa. Jadi RT enggak, pengurus kampung enggak, koordinator kampung enggak. Tapi sok-sokan gitu loh. Apa aja diurusi. Ada tetangga begini dimasalahin. Bahkan sampai tetangga renovasi itu ditanya IMB-nya. Ini kenemenan ini. Kamu itu petugas Satpol PP atau petugas Kota Madya ya. Kok tanya IMB tetangga lagi bangun. Nah ini tetangga yang suka ngurusi urusan orang para jamaah. Hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hal-hal seperti ini sering terjadi di tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya hadis 125 menceritakan pada kami Ali bin Hakim Al-Audi, dia berkata menceritakan pada kami Syarik dari Abu Umar dari Abu Juhaifah, dia berkata syaka rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu, ada seorang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, ihmil mata'aka fadhahu ala tariq, kamu ambil, kamu keluarkan semua perabotmu, harta bendamu, lalu taruhlah semua itu ya, kamu tempatkan di jalan, kamu pindahkan isi rumahmu itu, kau taruh di pinggir jalan. Faman marra bihi yal anhu, supaya apa? Supaya orang yang lewat depan rumahmu itu melaknat orang yang mendolimi itu. Faja'ala kulla min marra bihi yal anhu, lalu kemudian setiap orang yang berlalu atau lewat itu mendoakan buruk atau melaknat tetangga yang jahat itu. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu tetangga yang jahat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, malaki itu minan nas, faqala inna la'natallahi fauqa la'natihim. Apa yang kau temui dari manusia ini ya, apa yang kau rasakan dari perbuatan manusia ini? Kemudian orang itu menjawab, sesungguhnya laknat Allah itu benar-benar lebih dahsyat daripada laknat orang-orang itu ya Rasulullah. Jadi dia ini ditanya ya, setelah datang kepada Nabi, tetangga yang dolimi rupanya sadar gitu ya. Kemudian ditanya sama Nabi, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan? Ya Rasulullah, saya kapok, saya tobat benar-benar. Kenapa? Laknat Allah itu jauh lebih dahsyat daripada laknatnya orang-orang ini. Nah, kan nyadar, jadi dia sudah merasakan efek dari perbuatan jahatnya di dunia, lalu dia menyadarinya. Summa qala lilladzi syaka, kemudian dikatakan kepada orang yang mengadu tadi, kufita au nahwahu, sudah kamu cukup, sudah selesai urusannya sampai di sini, atau Rasulullah mengatakan hal yang semisalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua hadis ya yang isinya sama. Artinya ketika ada tetangga yang jahat kepada kita, maka kita harus menyelesaikannya. Artinya
mencari solusi yang terbaik supaya ya, kita tidak terus-terusan merasa diteror atau menolong sebenarnya untuk tetangga yang jahat itu supaya berhenti, jangan sampai dia dilaknat oleh Allah atau dibenci oleh orang lain begitu. Namun di tengah masyarakat ada kalanya orang itu yang dablek Pak, sudah pembawaan, sudah dinasihati, kadang sudah kena batunya itu besok-besok diulangi lagi ya, menjahati tetangga itu. Tidak senang kalau ada tetangganya itu hidup tenang ya, itu tidak senang ada yang seperti itu. Maka serahkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, entah itu masalah tetangga atau masalah yang lain, minta pertolongan Allah. Insya Allah Allah memberikan solusinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.